Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada jurnal kali ini kami akan membahas tentang pengendalian hama padi secara terpadu di Desa Pulau Rambai, Kabupaten Kampar. Nama-nama anggota kelompok kami: Petrus Kanisius Leki, Priska Irawan Rindu, Rena Rivensa Kase, Reni Alfiana Uli. Kami mahasiswa dari Program Studi Agroteknologi 5 Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pengendalian hama padi secara terpadu di Desa Pulau Rambai, Kabupaten Kampar. Pada jurnal ini terdiri dari yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penerapan, dan yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan. Yang pertama abstrak, tingkat ketercapaian sasaran program terpantau berdasarkan hasil kuesioner, yaitu yang pertama, adanya perubahan pandangan dan Desa Pulau Rambai dan pengetahuan petani dalam konsep pengendalian hama. Yang kedua, terlihat dari adanya perubahan cara budidaya seperti sistem legowo 4x1 dengan 3 bibit per rumpun dan pengendalian hama menggunakan pestisida hayati sesuai yang disuluhkan. Di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, padi merupakan salah satu pangan utama. Kendala utamanya yaitu hama. Di sini pengendalian hama terpadu atau PHT. Tujuan yaitu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi. Metode penerapan yang pertama penyuluhan, yang kedua pembimbingan, dan yang ketiga pendampingan. Yang kedua pendahuluan. Padi merupakan komoditi pangan utama di Indonesia. Kabupaten Kampar salah satu penghasil padi di Riau dan Desa Pulau Rambai, desa penghasil padi produktif di Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar. Kegiatan ekonominya didominasi sektor pertanian, tetapi produksi padi belum maksimal akibat sering terkendala oleh serangan hama. Pengendalian hama pada budidaya padi masih bertumpu pada penggunaan pestisida sintetik, sedangkan dalam konsep pengendalian hama pada tanaman padi yang direkomendasikan adalah pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama terpadu yang diterapkan dalam pengelolaan tanaman padi belum begitu diketahui dan diterapkan petani padi di Desa Pulau Rambai, sehingga sangat diperlukan penyuluhan pengendalian hama terpadu pada budidaya padi agar serangan hama dapat diatasi dan produksi lebih aman dari residu pestisida sintetik. Berpatokan dari itu, penyuluhan dan pendampingan penerapan pengendalian hama terpadu adalah sangat penting untuk membudayakan petani mengelola serangan hama pada tanaman padi dan mengurangi penggunaan pestisida. Yang berikutnya perumusan masalah. Yang pertama, melakukan pendampingan dan bimbingan petani, melakukan pengamatan atau monitoring hama dan musuh alami, pengamatan ekosistem dan pengambilan keputusan pengendalian sendiri di lahannya secara periodik. Yang kedua, melakukan penyuluhan yaitu cara teknik budidaya yang sehat, yang tidak memicu serangan hama dan mendukung pelestarian musuh alami, pengenalan pengendalian yang aman, ramah lingkungan, yaitu penggunaan bahan alam seperti pestisida nabati dan hayati. Tujuan kegiatan pengabdian yaitu untuk memberikan penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan kepada petani padi di Desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampa, untuk menerapkan konsep pengendalian hama terpadu dalam pembudidayaan padi, yaitu budidaya tanaman sehat, mengutamakan pengendalian alami, menggunakan musuh alami, penggunaan pestisida alternatif terakhir. Selain itu, menyelamatkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi padi sehingga pendapatan petani bertambah. Yang berikut kajian literatur. PHT merupakan konsep pengelolaan ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. PHT berdasarkan kepada ekologi sebagai konsep original untuk mengelola hama melalui studi interaksi hama dengan lingkungannya. Konsep PHT muncul sekitar tahun 1960-an dan di Indonesia
memulai program PHT yang diawali dengan SLPHT dimulai tahun 1989. Pengembangan dan penerapan PHT dalam pembudidayaan tanaman memperhitungkan ekosistem pertanian Indonesia yang khas. PHT biointensif menggabungkan faktor ekologi dan ekonomi sehingga dapat meningkatkan PHT yang berkelanjutan dengan mengurangi biaya untuk pemakaian pestisida dan mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, metode penerapan. Yang pertama, dilakukan penyuluhan pengelolaan pembudidayaan tanaman padi dan pemaparan pengendalian hama padi yang alami dan ramah lingkungan. Yang kedua, demonstrasi tentang cara. Yang ketiga, metode penerapan. Yang pertama, dilakukan penyuluhan pengelolaan pembudidayaan tanaman padi dan pemaparan pengendalian hama padi yang ramah alami dan ramah lingkungan. Yang kedua, demonstrasi tentang cara praktis dan alami mengendalikan hama menggunakan pestisida yang alami seperti pestisida nabati dan agen hayati dalam bentuk insektisida, mikroba, kemasan, serta pembuatan kompos. Yang ketiga, pendampingan dan bimbingan selama 1 musim tanam dalam pengamatan atau monitoring hama dan musuh alami, analisis ekosistem, pengambilan keputusan pengendalian hama yang diterapkan. Yang keempat, hasil dan ketercapaian sasaran. Alat ukur ketercapaian. Alat ukur pencapaian tujuan pengabdian adalah pelaksanaan budidaya tanaman yang sehat yang tidak memicu serangan hama. Yang kedua, pengetahuan petani tentang jenis hama dan musuh alaminya, serta pengendalian yang ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan pandangan petani tentang pengendalian hama tidak lagi mengutamakan pemakaian pestisida sintetik. Yang keempat, kemampuan petani melakukan pengamatan dan monitoring hama dan musuh alami di lahan tanaman padinya. Yang kelima, kemampuan petani sebagai ahli PHT yang dapat mengambil keputusan pengendalian hama di lahannya. Yang berikut gambaran umum masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran di Desa Pulau Rambai umumnya pekerjaannya sebagai petani dengan presentasi terbesar lulusan SD. Petani dalam menghadapi permasalahan hama padi dibantu oleh PPL. Dan pada umumnya, solusi yang dianjurkan memakai pestisida sintetik. Konsep pengendalian hama secara terpadu yang dianjurkan untuk pengendalian hama padi tidak diketahui dan diterapkan petani dalam budidayanya dan pengendalian hamanya. Berikut potensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat. Potensi yang ada baik sumbernya alam dan masyarakat petaninya mendukung untuk diberdayakan. Keseharian masyarakat di Desa Pulau Rambai adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, berkebun karet dan kelapa sawit, berternak seperti sapi, kambing, ayam, dan itik, perikanan, kontraktor, buruh bangunan, serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah di Desa Pulau Rambai adalah persawahan dan perkebunan 80% dari luas wilayah desa. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dengan menanam padi menggunakan cara yang sudah cukup baik. Yang berikut solusi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Pertama, peningkatan pengetahuan petani padi dalam mengenal hama padi dan faktor-faktor budidaya yang mempengaruhi perkembangan hama. Yang kedua, untuk itu perlu dilakukan penyuluhan tentang pengenalan dan pengendalian hama padi dan perencanaan pembudidayaan sebelum pembibitan dan penanaman. Ketiga, perubahan cara pengendalian yang alami dan ramah lingkungan sesuai konsep PHT. Yang keempat, agar pengamatan atau monitoring hama, musuh alami, dan ekosistem dapat terlaksana, maka pendampingan dan bimbingan secara periodik harus dilaksanakan sehingga petani sebagai ahli PHT dapat tercapai. Berikut tingkat ketercapaian sasaran program. Petani padi peserta penyuluhan sangat memperhatikan, antusias, dan sangat respon terhadap penyuluhan yang diberikan. Walaupun dilaksanakan pada jam 8 pagi saat bulan puasa, tetapi petani tetap semangat sampai akhir penyuluhan. Materi pengendalian hama secara terpadu pengendaliannya tidak semudah pengendalian dengan pestisida sintetik, sehingga ada petani yang komentar kalau hanya wereng coklat obatnya apa atau pestisida sintetik yang dipakai. Jadi penerapan pengendalian hama terpadu bagi petani memerlukan pemahaman untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, di samping penyuluhan diperlukan pendampingan dan bimbingan agar tujuan pengabdian tercapai. Petani dapat melaksanakan pengamatan hama secara berkala sepanjang budidaya tanaman padi sehingga serangan hama dapat dideteksi sedini mungkin. Yang ketiga, kesimpulan.
Pengendalian hama secara terpadu pada tanaman padi diterapkan petani di Desa Pulau Rambai dapat mengurangi populasi hama padi, meningkatkan musuh alami padi pada rumpun tanaman padi, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan produksi padi yang lebih baik. Pembinaan petani di Desa Pulau Rambai agar memberi hasil yang maksimal dalam pengendalian hama ramah lingkungan sesuai konsep EHT. Sangat diperlukan keberlanjutan agar petani mendapat keahlian, keterampilan dalam membuat dan memproduksi pestisida hayati dan pupuk organik sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.